Oke. Kalau Mas Riko memandang apa? Saya kan sering ya diskusi sama beberapa narasumber ini soal apa tuh namanya, kisah Adam dan Hawa gitu. Yang di surga itu loh Mas, yang diusir di surga itu loh ya. Itu kalau dari perspektif Mas Riko sendiri gitu, cerita itu sebenarnya kan kalau dipikir-pikir kan nggak nalar gitu lah. Berbenturan antara satu terminologi agama ini. Misalnya di Islam ini bertentangan gitu loh, seolah-olah nggak make sense gitu. Nah, kalau dalam perspektifnya Mas Riko sendiri itu sebenarnya apa sih yang ingin digambarkan gitu? Surga itu apa, bumi itu apa gitu, Adam itu apa, Hawa itu apa gitu Mas? Jadi gini, kalau mau dari sudut pandang lucu-lucuan ya, iya. Ini gini, misal Mas Hendra di hutan ya, misal takar hutan. Terus Mas Hendra kan nggak tahu hutan itu tanaman apa aja kan, nggak tahu kan, buahnya kan. Terus dengan sengaja tak tunjuk, Mas kamu jangan makan buah dari pohon itu. Kira-kira sampean penasaran nggak? Iya dong. Penasaran, pasti makan. Ngambil. Pasti melanggar. Paling aman adalah tidak dikasih tahu. Dan kemungkinannya hampir 0,0% kan. Karena di hutan itu cuma satu pohon itu. Hampir nggak ada kemungkinan dia makan buah itu. Itu kalau lucu-lucuan. Berarti itu adalah game dari semesta. Agar ketuhanan mampu mengalami pengalaman sebagai manusia. Kalau dari kaidah yoga. Kalau dari kaidah yoga adalah ketuhanan sedang bersandiwara menjadi berbagai macam manusia, tumbuhan, hewan, semuanya. Agar bisa mengalami pengalaman dualitas. Kalau lucu-lucuan. Tapi kalau dari sudut pandang yang lebih serius ya artinya manusia ketika dididik dengan cara tertentu, sosial tertentu, terus dogma tertentu, dia mulai kehilangan jati dirinya secara tanpa sadar. Yang awalnya dia kecilnya udah bahagia dalam state perayaan, pelan-pelan dia mulai menderita. Itu kalau yang pandangan lebih serius. Tapi pandangan yang lucu itu adalah yang paling benar biasanya. Iya kan? Nah, definisi surga sama bumi itu tuh apa menurut Mas Riko? Ya, surga itu adalah ketika kita bahagia dalam nuansa perayaan. Ketika neraka ya berarti kita menderita. Bisa disimpulkan surga adalah ketika kita stay di kesadaran tanpa kemudian kita tidak melekat dengan perasaan apa tuh namanya ego samskara dan seterusnya itu. Kalau yang di buminya sendiri, yang turun di bumi itu berarti saat kita kemudian masih terjebak di dualitas itu tadi. Bisa disimpulkan begitu? Atau gampangnya gini, aku kan sekarang lihat HP. Iya. Kalau kita berada di surga, berarti aku sadar bahwa aku adalah ini. Ketika di neraka, berarti aku salah paham, salah identifikasi, mengira bahwa aku adalah HP itu. Yang menderita pasti. Oke. Terkonfirmasi sekarang, mantap ini ya. Oke, apa tadi Mas, cara ketuhanan dia ingin mengalami dualitas gitu ya? Mengalami dualitas. Cerita itu dari mana sih sebenarnya? Cerita itu banyak versi itu, banyak Mas. Versi, itu ya? Dari di yoga ada, Hindu ada. Oh gitu ya? Banyak. Di tradisi Bon ada. Oke. Mas mau minta tolong Mas, ini kemarin itu kan Bupati Jember gitu kan, woro-woro gitu kalau nggak salah, tentang bakal ada bencana hebat di pesisir selatan gitu ya, tentang tsunami kalau nggak salah ya. Kemarin konferensi pers kan, dia tuh ketakutan Mas Riko mendengar kabar itu gitu, karena kan di situ dijelasin ya sama bupatinya itu. Dan dia mulai ketakutan, kira-kira ini terjadinya kapan gitu. Karena aku sebentar lagi mau ke sana, Mas Hendra gitu kan. Nah itu tuh menghadapi berita yang seperti itu gitu kan. Yang jelas Bupati Jember kan dia berbasis data mungkin ya, BMKG dan seterusnya gitu. Nah itu kan menimbulkan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran gitu. Sesimpel apa cara Mas Riko menghadapi hal-hal seperti itu? Jadi ketika bupatinya dengar berita semacam tsunami, data BMKG ya disadari aja ketakutannya.
Iya kan? Disadari, dibiarkan sampai damai. Ya nanti kalau spontanitas gerak ke sana ya ke sana. Dan belum tentu ketika gerak ke sana nggak kena tsunami, bisa aja kena. Iya kan? Kenapa kita takut? Karena kita mengidentifikasi diri kita sebagai tubuh, sebagai manusia. Oh. Tapi kalau dari sisi ombaknya, ya dia bukan bencana, cuma gerakan doang kan. Ya memang waktunya gerak tsunami. Dari sisi manusia itu adalah bencana. Dari sisi yang lain belum tentu itu adalah bencana. Jadi ya udah, yang penting kata kuncinya disadari aja gitu. Disadari aja. Disadari aja perasaan yang muncul saat itu gitu ya. Intinya kan balik lagi takut mati, intinya itu. Karena kita mengira diri kita adalah tubuh fisik, kemudian ya pasti muncul takut akan kematian. Paling benar kekuburan. Oke. Berarti selama ini Mas Riko nggak pernah mengalami takut mati segala macam gitu? Nggak pernah sih. Oh, nggak pernah ya? Kematian menurut Mas Riko apa? Nggak ada kematian. Nggak ada kematian? Nggak ada. Kelahiran kan juga nggak ada. Kelahiran nggak ada? Yang lahir kan fisiknya. Oke. Kitanya nggak lahir dan kitanya nggak mati. Makanya semua orang tercerahkan itu pasti bilangnya, aku nggak mati. Aku cuma numpang lewat saja.